sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Shalom. Bagaimana kabar? Baik. Salam sehat selalu. Karena kita sudah akan memasuki gedung gereja rumah Tuhan, saya kira pasti berbahagia kita semuanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita ditanya atau kita bertanya kepada seseorang, siapa yang paling Anda kasihi? Siapa yang paling Anda kasihi atau yang paling Anda cintai? Jawabannya pasti bisa berbeda-beda, ya tak? Betul apa tidak? Betul. Jawabannya berbeda-beda tergantung dari kepada siapa orang yang kita tanya, ya tak? Kalau kita bertanya kepada OMK atau orang muda yang belum pacaran, ya, yang belum ada pacarnya, pasti biasanya, tidak selalu sih, biasanya pasti mereka menjawab orang tuanya, gitu. Ya atau tidak? Yang belum ada pacarnya, kalau ditanya siapa yang paling kamu kasih, bilang di bapak dan mama di rumah. Bilang. Tergantung situasi dan kondisi. Lalu kalau orang yang sudah pacaran, biasanya jawabannya apa? Ya pacarku lah, gitu. Gimana anak muda? Ya. Bagaimana bro? Segala sesuatu bisa dilakukan untuk orang yang dikasihinya. Kalau orang yang sudah menikah, biasanya jawabannya apa? Entah suaminya atau entah istrinya, ya atau tidak? Kalau orang yang sudah memiliki anak, biasanya anak yang paling dikasihi. Jadi jawaban itu biasa tergantung kadang-kadang situasi dan kondisi dan kemana atau kepada siapa kita bertanya. Dan jawaban-jawaban itu memang tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Wajarlah kalau kita mengasihi orang yang berarti dalam kehidupan kita, orang yang dekat dengan kita, orang tua, kasihlah, atau orang muda bilang pacar. Yang penting bukan sepia. Sepia itu bukan pacar berbadan gelap, tapi pacar yang samar-samar. Ya. Atau orang yang spesial dalam hidup kita. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat juga atau pada situasi dan kondisi tertentu kita dihadapkan pada pilihan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang istimewa itu di dalam kehidupan kita, di mana kita harus memilih, saya tetap mencintai Tuhan atau saya rela harus menomorduakan orang yang saya kasihi atau yang saya cintai karena cinta saya kepada Tuhan. Pernah alami itu?
Pernah alami itu? Saya kira pada situasi dan kondisi tertentu kita pernah mengalaminya. Ada situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, kita dihadapkan pada pilihan itu. Antara orang yang istimewa dalam kehidupan kita dengan memilih Tuhan. Betul apa tidak? Pasti dalam pengalaman hidup sehari-hari kita pun menemukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dihadapkan pada dua pilihan itu, maka sabda Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi itu sangat keras bagi kita. Coba kita dengarkan kembali. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa lebih mengasihi putra dan putrinya, ia tidak layak bagiku. Keras sekali. Apakah itu artinya kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita suatu saat itu akan betul-betul marah-marah sama anak kita, sama suami kita, sama orang yang kita cintai dan seterusnya? Tidak, tentu saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perkataan yang keras itu Kristus mengatakan kepada kita yang mau mengikuti Dia dengan setia pada saat kita dihadapkan pada pilihan antara memilih yang kita kasih dalam dunia ini, entah orang, entah pribadi, entah kepribadian, entah segala sesuatu. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan dengan iman kita, maka Kristus menuntut sebuah pengabdian yang total. Ya, bukan hanya orang. Kebiasaan sabung ayam pada saat harus memilih Tuhan, hati-hati juga. Harus tinggalkan kalau mau ikuti Tuhan dengan setia. Tipu-tipu, korupsi, pasti harus memilih Tuhan kalau kita mau tetap setia. Disitulah pengabdian yang total yang ditekankan oleh Tuhan. Ada 3 yang disampaikan oleh Tuhan sebagai sebuah pengabdian yang total. Yang pertama itu kasih yang total dengan sabda Tuhan yang keras tadi. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya, putra dan putrinya, itu tidak layak bagiku. Artinya menjadi muridnya kita harus memiliki kasih yang total, yang penuh kepada Allah, dan tidak bisa dikalahkan oleh kasih apapun kepada siapapun ataupun kepada apapun juga dalam kehidupan kita. Artinya Kristus menghendaki pengikutnya yang mau mengasihi Dia, yang mau mengikuti Dia, itu harus hatinya penuh, total kepada Allah, tidak setengah-setengah dan tidak memperhitungkan untung dan ruginya. Keras memang sabda Tuhan, tapi itulah yang dituntut oleh Tuhan. Bukan saya bilang, Tuhan Yesus sendiri yang bilang kepada kita, barang siapa dan seterusnya tidak layak bagiku. Yang kedua, menjadi murid Yesus harus berani memikul salib dan mengikuti aku. Bukan berarti setelah dari sini kita langsung mengambil kayu panjang-panjang bikin salib lalu kita pikul setiap hari. Orang tolo-tolo namanya itu. Tetapi memikul salib artinya Yesus meminta kepada para muridnya untuk rela menjalani penderitaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Kalau dikatakan sebagai penderitaan mengikuti Kristus, sampai sekarang kita pasti menyadari bahwa memang kadang-kadang berat, ya. Kadang-kadang Kristen, Kristen, apa itu berdua? Percaya pada tiga Allah, menyembah patung, Katolik, macam-macam. Ya. Beranikah kita menanggung aneka macam cibiran, fitnaan, dan segala sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupan iman kita? Di situ Tuhan menuntut pengabdian yang total, yaitu mau memikul salib tersebut. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dibayar, pengorbanan. Pada saat kita mengikuti Kristus secara total, beranikah kita untuk dapat mengorbankan sesuatu yang kita senangi, seperti tadi, mungkin orang-orang, mungkin juga kebiasaan-kebiasaan, meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan judi, meninggalkan apa lagi? Banyak ini kalau mau tahu banyak sebenarnya. Tahu? Ya jujur mikir, ya, kemalasan, kejenuhan, gosip dan seterusnya. Berani meninggalkan itu untuk mengabdikan Tuhan, lebih berharga bagi Tuhan dalam mengikutinya dengan setia. 3 hal inilah yang dituntut oleh Tuhan kepada kita yang mau menjadi pengikutnya yang setia. Barang siapa melakukan hal tersebut, jadilah dia pengikut Kristus yang setia. Roh Kudus membantu kita.